Bunda penuh rahmat, Perawan tersuci, salam Bunda Perawan. Salam Bunda Perawan, Bunda penuh rahmat, Perawan tersuci, salam Bunda Perawan. Terpujilah Engkau di antara wanita. Salam Bunda Perawan, Bunda penuh rahmat, Perawan tersuci, salam Bunda Perawan. Salam Bunda Perawan, Bunda penuh rahmat, Perawan tersuci, salam Bunda Perawan. Kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Doa pembuka akan dibawakan oleh Bapak John Sito. Kami persilakan. Oh Maria, Bunda Pengantara, Bunda Allah dan Bunda kami semua, hati yang layak dicinta, hati di mana Tritunggal yang pantas disembah selalu dan dipuji, hati kecintaan para malaikat dan semua umat manusia, hati yang menyerupai hati Yesus sendiri, hati yang memantulkan citra sempurna dari hatinya, hati yang berlimpah dengan kebaikan, hati yang berbeda rasa dengan derita dan kesusahan kami, hati yang berkenan meleleh dalam hati yang beku seperti es, sehingga kami diubah menjadi serupa dengan hati Yesus, Sang Penebus ilahi kami. Curahkanlah ke dalam hati kami cinta akan keutamaan. Sulutkanlah api ilahi yang menyala dalam hati kami. Amin. Oke. Sebelum kita masuk ke renungan, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang Diakon Ebitoring. Mungkin saya spotlight sebentar. Jadi masih partisipan. Ya, ini. Dari ya. Tapi kan full screen. Terus dianya. Jadi pakai yang ini kan semuanya ini. Pakai yang tiga itu ini. Ya, dia ngomong pasti ini yang untuk Diakon Ebitoring MSA, putra dari Bapak Robertus Alexius ya, dan Ibu Maria Pasquela dari Weko, dan dia sekarang akan bertugas ke Kolombia, namun sambil menunggu karena COVID. Jadi sambil kalau jika COVID-nya sudah selesai, maka dia akan ke Kolombia. Untuk itu, Frater Ebit, Diakon Ebit, kami persilakan waktunya untuk memberikan renungan. Terima kasih. Baik, terlebih dahulu mari kita mengundang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita masing-masing, membuka pikiran kita, membuka pengetahuan kita agar kita mampu mengenal Dia melalui sabdanya. Saya mengajak kita apabila Anda semua yang ada di depan kalian, misalnya membawa Alkitab, silakan membuka Lukas 1:39 sampai 45. Dari Injil Lukas, bab 1, ayat 39 sampai 45. 1:39 45. 1:39 45. Lukas.
Dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Mana sih Lukas? Lukas Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. 1 ayat 39. Bab 45. Dan setelah selesai itu ya, setelah semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan ya. Baik, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang Dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Baik, inama wewari luur dolo mogam sawen, selamat malam. Salam jumpa di tengah-tengah suasana yang penuh rahmat cinta ini ya. Jadi dengan keadaan corona kita saat ini, kita harus mengatakan bahwa ada satu cinta yang baru yang terjalin di antara kita, yaitu cinta virtual. Cinta virtual itu yang telah mempertemukan kita bersama pada malam hari ini. Berlewat Lukas bab 1 yang mana sih? Ayat 39 sampai 45. Baik, Kak Kusto masih sibuk dengan itu ya. Sudah ketemukan ayat kitab dan sudah ini ya, tapi sudah dengarkan. Iman kita selalu mengatakan bahwa iman datang dari pendengaran, jadi cukup mendengarkan saja sudah pasti bisa dengan baik. Toh? Baik, inama wewari luar dolor mogan sawe. Pertama-tama saya pikir bahwa Tuhan punya karya yang luar biasa, Tuhan punya cinta yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi seperti saat ini, kita dipertemukan sebagai satu keluarga. Dan kita bersyukur bahwa media sosial telah mempertemukan kita. Saya bisa bertemu dengan Anda semua pada malam hari ini karena alat-alat komunikasi yang kita miliki saat ini yang semakin canggih. Nah, saya ingin menghubungkan apa yang mau kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini tentang Maria, Bunda Pengantara. Maria, Bunda Pengantara kita dengan apa yang kita alami bersama saat ini. Yaitu bagaimana kita bisa berjumpa dengan alat-alat komunikasi yang semakin canggih pada malam hari ini. Bisa mendengar ya suara saya ya? Bisa. Oke, baik. Maria, Bunda Pengantara. Saya mau bertanya dulu, tadi saya lihat ada orang paling jauh dari kita ya. Ada di Estados Unidos. Buenas noches, los que están en Estados Unidos. Buenos días. Oh ya, buenos días ya. Estamos en México. Ah, en México. Sí, gracias. Oh,
Karena saya tadi pikir ada Om siapa yang di Amerika ya, baik. Salam kenal. Om Sebas. Om Sebas, baik. Mengapa kita mau merenung bersama tentang Maria sebagai bunda pengantara? Mengapa Maria disebut sebagai bunda pengantara? Apa artinya pengantara bagi kita? Mungkin Bapak dengan Mama dari Bapak Victor ya, benar ya? Ya. Ya. Dari Meksiko. ¿Qué significa que Maria pengantara? Bunda Mungkin Maria, bisa dijawab karena ya, silakan. sebagai pengantara. Sebelum saya lanjut renungan, karena saya suka supaya kita saling berbagi, maka siap-siap nanti saya akan melemparkan pertanyaan-pertanyaan sebelum Anda bertanya kepada saya. Karena saya tahu semua kita yang ada pada malam hari ini mengenal dengan baik siapa itu Maria, siapa itu ibu kita Maria. Maka mengapa Maria dikatakan sebagai bunda pengantara? Kata pengantara itu sendiri kita tahu ya, kita mengerti, kita paham. Seperti apa yang ada dan terjadi pada kita malam hari ini. Kita bisa berjumpa satu dengan yang lain karena ada handphone, karena ada laptop dan segala macam yang lain yang bisa menghubungkan kita. Jadi kata perantara itu sendiri, pengantara itu sendiri bisa menjadi penghubung antara saya dengan Anda semua. Jadi mengapa Maria dikatakan sebagai bunda pengantara? Artinya kita bisa sampai kepada Yesus kalau kita ada bersama dengan Maria. Sampai di sini kita mengerti ya, bunda pengantara. Paham ya? Mengerti semuanya ya? Mengerti ya? Ya. Karena sudah mengerti maka saya tidak perlu lanjutkan. No, teruskan. Orang menunggu. Baik. Saya ingin mengatakan begini. Kita lihat bahwa apa yang terjadi di dalam bacaan yang kita dengarkan malam hari ini ada sesuatu yang menarik yang mau kita renungkan bersama. Mengapa kok bisa Maria dikatakan sebagai bunda pengantara? Ada satu hal yang menarik. Ketika Maria masuk ke rumah Elizabeth dan dia mengatakan, dia memberikan salam kepada Elizabeth, apa yang terjadi di sana? Satu momen yang perlu kita ketahui bahwa ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Yaitu di mana bayi yang ada di dalam kandungan, di dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan. Mengapa bayi yang ada di dalam rahim Elizabeth dia melonjak kegirangan? Janin yang belum kita mungkin dalam bayangan kita tidak tahu apa-apa kok tiba-tiba melonjak kegirangan. Kita dapat melihat bahwa Maria menghadirkan Yesus. Jadi Yohanes dan Yesus telah bertemu sekian lama bahkan sebelum mereka berada di dunia ini. Mereka dilahirkan. Dan mengapa Yohanes bersuka cita? Satu, karena dia bertemu dengan Yesus. Yesus yang adalah Mesias. Tapi lebih dari itu, ia bersuka cita karena Maria yang hadir di situ. Maria yang mendatangkan Yesus di situ. Saudara-saudara yang terkasih, nama Wewari Lurdolo Hamogat Sawe, di bulan Maria ini kita dapat merenung mengapa setiap kali bulan Maria kita selalu tekun dan setia sekali dengan untayan doa Rosario. Apa makna dari Rosario itu sendiri? Mengapa kita harus berdoa terus-menerus dengan Rosario? Bahkan tidak sedikit orang-orang muda, anak-anak kita, bosan dan jenuh dengan doa Rosario. Orang kadang-kadang pikir, apa sih doa Rosario? Kan hanya doa yang diulang-ulang dan diulang-ulang terus-menerus. Membosankan. Tetapi mengapa kita di bulan ini, kita menghormati Maria secara khusus sebagai bunda pengantara kita, dengan berdoa Rosario? Apa hubungannya Rosario dengan Bunda Maria sebagai pengantara? Dan apa maknanya itu bagi kehidupan kita orang-orang beriman saat ini? Maka saya ingin bertanya dulu ke
bagian timur dari Indonesia, ada yang dari Merauke tadi saya dengar ya. Iya, ada. Tampilkan wajahnya sehingga saya bisa mengenal Anda lebih dekat. Ada ya yang dari Merauke? Ada. Kak Jansen tolong bersuara ya. Di mute kali suaranya. Atau saya lari ke Kupang. Saya lihat tadi ada Nameri di Kupang sana ya. Ini sama orang nggak sih? Ini yang sentuh yang lain. Mana? Ini yang tadi yang sentuh. Yang sering yang lain gitu. Oke, yang lain juga tidak masalah. Saya ingin bertanya kepada kita sekalian. Apa itu rosario? Mengapa kita berdoa rosario? Tadi Kakak Kusto, tadi saya lihat ini bagus sekali dia semangat. Jadi coba Kak Kusto jawab dulu ya. Kusto, dengar suara saya ya. Yang lain dulu yang bicara. Jadi yang lain dulu. Ini nih yang dari Merauke Indonesia nih, Diakon. Oke, mari kita saksikan, kita lihat bersama dari Merauke. Oke, Kak Jansen silakan. Ya, selamat malam Diakon. Selamat malam Bapak Jansen dari Merauke. Salam kenal. Apa itu rosario? Apa itu rosario? Mengapa kita berdoa rosario? Dari wajahnya ini saya lihat wajah-wajah penuh iman ya. Jadi tidak akan terlepas dari rangkaian untayan rosario ya. Kita berdoa rosario. Kalau setiap kali Bapak Jansen berdoa rosario, Bapak Jansen berdoa kepada siapa? Pada keluarga. Pada semua yang ada di muka bumi. Pada keluarga juga. Oke, baik. Yang lain mau menjawab juga, silakan. Saya mempercepat karena waktu saya ditodong hanya 15 menit oleh Om Joni. Tidak lama ya, tidak boleh panjang ya. Tapi padahal materi yang saya siapkan cukup panjang. Baik, apa itu rosario? Dan kepada siapa kita berdoa? Kalau bertanya demikian, banyak umat yang berkata bahwa kita berdoa kepada Bunda Maria. Jadi menurut Bapak Jansen, bagaimana kita berdoa kepada Bunda Maria ataukah kepada Tuhan kita? Kepada Tuhan melalui Bunda. Kita berdoa kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Banyak orang berkata bahwa kita berdoa rosario, artinya kita berdoa kepada Bunda Maria. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita ketahui bahwa rosario itu sendiri adalah doa Injil. Rosario itu adalah rangkaian singkat dari Injil. Rosario itu adalah merangkau dasar-dasar dari Injil. Maka sesungguhnya kita berdoa rosario adalah kita berdoa kepada Injil. Kita berdoa tentang Injil. Kita merenungkan. Kita berdoa mengatakan Injil. Dan mengapa kita lakukan berulang-ulang kali? Hal ini ingin mengingatkan kita. Bukan kepada Bunda Marianya, tetapi kepada Sang Juru Selamat. Mengapa rosario itu disebut sebagai doa Injil? Mengapa doa rosario itu sering dikatakan sebagai ringkasan dari Injil? Karena rosario itu dia berbicara dari kisah Yesus sebelum dilahirkan dan bagaimana Yesus berada di dunia dan sampai dengan Yesus meninggalkan dunia kembali kepada Bapanya. Rosario adalah sesuatu doa tua sekali, 2000-an tahun lalu, tapi masih tetap eksis sampai dengan saat ini.
bahkan tidak pernah digeser dari doa-doa modern kita saat ini. Sudah dikenal dengan baik oleh banyak orang. Sudah dikenal oleh orang-orang tua kita, bahkan anak-anak muda saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berdoa rosario mengingatkan kita akan Injil Tuhan. Lalu mengapa kepada Bunda Maria? Kepada Bunda Maria, kita harus bersyukur, kita harus menghormatinya, karena dia telah menghadirkan Injil hidup itu. Dia telah mendatangkan Yesus, dia telah melahirkan Yesus, dia telah mengandung Injil itu sendiri. Sabda yang telah menjelma menjadi manusia. Lalu pertanyaan lebih lanjut lagi, mengapa kita memberi penghormatan kepada Bunda Maria? Sehingga banyak saudara-saudara kita bilang, tidak perlu kamu berdoa, tidak perlu kamu menghormati Maria. Maria adalah wanita yang biasa. Seorang wanita yang hanya menjadi alat untuk melahirkan sang penebus. Dia sama dengan wanita-wanita lainnya. Tetapi kenapa orang-orang Katolik memberi perhatian penghormatan khusus kepada Maria? Dan pertanyaan ini juga seringkali menimbulkan kekacauan kepada iman-iman orang-orang muda. Tidak hanya orang-orang muda, tapi yang tua-tua pun kadang-kadang kacau balau ya. Karena apa? Karena kurang mendalam itu dengan baik. Nah, pertanyaan untuk kita semua. Mengapa Maria? Mengapa kita harus menghormati Maria? Ada yang mau menjawab? Ya, saya. Karena Maria dipilih oleh Allah, untuk itu Allah menjadikannya manusia yang tidak bercela. Oleh karenanya dia adalah sosok manusia yang khusus, istimewa, yang harus kita hormati. Baik, ada yang lain? Tadi saya lihat macam ada Bapak siapa ya? Pakai batik tadi. Mungkin bisa menjawab ya. Oh iya, Bapak Manulekon dari Makassar. Dari Makassar. Iya. Iya, baik. Silakan. Mengapa Maria? Terima kasih. Perbedaan antara Maria dengan umat-umat atau orang-orang yang pada waktu itu, karena Maria adalah seorang yang terpilih, baik sikap maupun perilakunya di dalam masyarakat, sehingga dia menjadi pilihan utama adalah untuk melahirkan seorang anak yang menjadi penebus dunia. Jadi dia boleh dikatakan manusia yang unik di antara manusia pada waktu itu, sehingga dia menjadi pilihan Tuhan. Karena dari imannya dia termasuk orang yang paling suci. Saya kira itu mungkin baik, terima kasih banyak. Ada lagi dari suara-suara lain? Ya, dari saya. Baik, silakan. Karena Bunda Maria itu punya peranan penting dalam keselamatan manusia. Ya, kok. Oke, baik. Bunda Maria mendapat peran penting di dalam keselamatan Maria. Betul, baik. Terima kasih. Yang lain lagi? Ada yang lain yang mau menjawab? Dari Amerika, kita ada dari dunia sebelah juga ada ya. Dari Kupang. Dari Kupang, oke, selamat malam. Bagaimana, Nak Mary? Mengapa Maria dan bukan Nak Mary? Bunda Maria adalah bunda perantara dari segala perempuan. Jadi Bunda Maria adalah bunda yang terpilih oleh Tuhan.
sehingga kita bisa berbicara kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Baik. Bunda Maria adalah Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, baik. Terima kasih. Saya pikir nanti yang lain juga pasti jawabannya kurang lebih seperti itu ya. Saya ingin berkata begini. Mengapa Maria? Tadi kalian sudah mengatakan menjawab bahwa Maria dipilih secara khusus. Benar. Maria sudah dipersiapkan tetap suci, tetap utuh sejak dari semula. Maria sudah dipersiapkan oleh Allah. Berikutnya, Maria adalah wanita yang memberikan dirinya, yang percaya sepenuhnya kepada kehendak Allah. Jawaban yang lain lagi, ini mungkin sangat simpel sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Maria melahirkan Yesus yang adalah Allah, yang adalah manusia. Yesus yang adalah Allah karena dia terlaksana dalam kehendak Allah. Tetapi sebagai manusia, Yesus tidak pernah meninggalkan sifat kemanusiawian. Tidak pernah itu. Sifat kemanusiawian Yesus itu pasti ada pengaruhnya dengan Maria. Maka tidak heran, kita contoh saja dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari orang selalu berkata, aduh anak itu, aduh me itu persis kayak Ina. Atau oh me itu kok sifatnya itu Mio Maur kayak Ina. No? Atau orang bilang, oh kok perilaku tingkah lakunya itu kok baiknya seperti dengan mamanya. Kita selalu segala sesuatu apa yang akan kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita doakan terarah kepada Yesus semua. Tapi mari kita lihat bahwa apa yang terjadi, apa yang terlaksana dalam kehidupan Yesus sebagai seorang manusia. Segala sesuatu yang Yesus lakukan, contoh-contoh dia melakukan kebaikan, dia menolong orang, dia menyapa orang dengan penuh kasih, adalah pengaruh dari sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh Maria. Maka hal-hal kecil seperti ini kadang-kadang kita lupakan, kita tidak melihatnya sampai di situ. Maka orang berpikir bahwa Maria itu sangat teologis sekali, tapi dalam hal-hal manusiawi sekali, Maria telah memberikan hal-hal yang sangat praktis yang telah dilakukan oleh Yesus dalam kehidupannya dia. Maka ketika Yesus menyapa orang dengan penuh kasih, sifat-sifat lahiriah seperti ini juga pasti ada dari dalam diri Maria. Maka inama wewari luur dolor dan mogan sawen. Mengapa kita mengatakan Maria sebagai bunda pengantara kita? Maria sebagai bunda pengantara kita bukan saja karena dia telah melahirkan sang penyelamat itu, bukan saja karena Maria telah melahirkan sang penyelamat itu, tetapi karena pilihan Tuhan. Karena Allah memilih Maria. Itu yang membuat kita menjadikan Maria sebagai bunda pengantara kita. Selain dia telah melahirkan sang penebus, sang penyelamat kita, Maria sebagai bunda pengantara kita, karena segala sesuatu apapun yang Yesus lakukan, apapun yang kita minta kepada Yesus, akan dijawab oleh Yesus kalau ibunya yang meminta. Maka kita dengar, kita ingat kembali peristiwa pesta di Kana. Apa yang terjadi ketika pesta di Kana? Tuhan pesta kehabisan anggur, mereka kewalahan, tetapi Maria datang bilang bagaimana? Apa yang mereka itu, kalau dia katakan demikian, ikuti saya. Maria datang kepada Yesus berkata bahwa mereka kehabisan anggur. Tuhan Yesus jawab, bukan bagian saya, bukan saatnya saya, tapi dia menjawab itu karena Maria menyampaikan itu. Maka inama wewari luur dolor mogan sawen,
karena waktunya singkat, tidak boleh lama-lama, karena semakin panjang juga nanti tidak akan masuk di kita punya kepala. Maka alangkah baiknya mulai dengan hari ini kita tidak hanya berdoa rosario dengan tanpa sebuah pengetahuan, tetapi kita berdoa dengan sebuah pengetahuan, pengenalan akan Maria. Pertama-tama saya mengajak kita untuk mengenal siapa itu Maria. Maria yang dipilih Allah, tetapi bagaimana Maria dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kadang-kadang lebih menyentuh, lebih mengenal dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, Maria sebagai bunda pengantara kita, karena kita tahu bahwa Yesus adalah putranya. Melalui Maria, kita dapat sampai kepada Yesus. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak dari Maria dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini, karena ketika kita merenungkan sabda Tuhan hari ini, kita juga akan turut mengambil bagian dalam perjalanan Yesus sejak dari rahim Maria sampai dengan Yesus naik ke surga. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Maria. Maria menerima kehendak Allah. Maka saudara-saudari, satu hal yang perlu kita ambil dalam kehidupan kita, kita lakukan dalam kehidupan kita adalah menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Itu yang harus kita lakukan. Karena kalau kita menyerahkan segala sesuatu dalam kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah, maka kita akan menjalani hidup kita dengan penuh sukacita. Sebagaimana Maria. Kita tahu bahwa Maria, setelah dia menerima kabar sukacita, dia bukan begitu saja bersukacita sepanjang hidupnya, tidak. Tetapi ketika Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, sejak saat itu juga dia telah mengalami penderitaan yang luar biasa. Ketika dia menjawab ya kepada malaikat Tuhan, sejak saat itu dia menderita. Menderita apa? Contoh kita lihat. Dia belum bersuami, tetapi dia sedang mengandung. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari, coba berapa banyak orang yang mengalami penderitaan karena hal-hal seperti itu menjadi buah bibir bagi banyak orang. Menjadi buah bibir bagi banyak orang. Orang akan berkata-kata kotor tentang Maria. Tapi Maria menerima semuanya itu dan menyimpannya di dalam hati. Dalam perjalanan salib Yesus, dia pun demikian menderita. Maka kita harus belajar dari Maria. Kalau kita mau menjadikan Maria sebagai pengantara kita, bukan saja di saat kita suka dan senang saja, atau bukan saja di saat kita sedang membutuhkan sesuatu, tidak. Tetapi ketika kita menjadikan Maria sebagai pengantara kita, satu yang harus kita lakukan adalah kita harus mencontohi dulu cara hidup Maria, sehingga kita bisa sampai kepada Yesus. Maka inama webari luar modolohan mogam sawen, tidak ingin berpanjang kata lagi, saya mengajak kita, pengantara kita kepada Kristus, karena dia telah melahirkan Injil. Dia telah melahirkan, dia telah mengandung, melahirkan, dan membesarkan sabda itu yang kita kenal saat ini. Maka ketika kita berdoa rosario, kita menjadikan Maria sebagai pengantara kita, secara tidak langsung dalam kehidupan kita setiap hari, kita telah melakukan sabda Tuhan. Kita telah menjalankan Injil itu sendiri. Maka saudara-saudari, nama wewari luur dolon mogam sawe, semoga dengan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini, kita juga mengalami sukacita sebagaimana Elizabeth. Dan bayi yang ada di dalam rahim Elizabeth yang melonjak kegirangan karena Maria telah menghadirkan sang sabda itu di tengah-tengah mereka. Sehingga dengan sabda Tuhan yang kita bacakan, yang kita renungkan bersama pada malam hari ini, yang mungkin sangat singkat sekali, juga membuat kita semua bersukacita. Sukacita karena Maria telah menghadirkan
sabda hidup itu di tengah-tengah kita. Maria telah membuat iman kita ini menjadi percaya kepada Kristus. Semoga demikian dan kita senantiasa dengan sabda Tuhan yang kita dengarkan ini diteguhkan selalu iman kita. Amin. Amin. Oke, terima kasih Diakon Ebit untuk renungannya. Saya mengambil kata kunci dari renungan tadi. Kita harus mencontohi hidup Maria untuk sampai kepada Yesus. Oke, untuk selanjutnya kita memulai Rosario. Saya persilakan Ibu Mary dari Kupang untuk yang pertama. Saya kasih sebentar dulu. Tunggu. Ini slide saya dulu. Aku percaya duluan, Joni. Ya, dari Kupang dulu ya. Ya tadi satu percaya siapa? Mary, halo. Oke, mari kita satukan hati, kita berdoa Rosario Peristiwa Mulia. Kita awali dengan tanda kemenangan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dan Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai tersuci Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarkanlah segala jiwa masuk ke dalam surga, lebih jiwa yang sangat memerlukan kasih sayang-Mu. Malam ini kita mengenang peristiwa-peristiwa mulia. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Pada peristiwa ini, mari kita bersama Bunda Maria, kita memohon
kepada Bunda Maria bagi bangsa dan negara kita di saat-saat COVID-19 ini. Semoga Bunda Maria selalu memberkati bangsa kita agar terhindar dari virus corona dan segera pulih ekonomi dan pariwisata seperti sedia kala. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu mati. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarkanlah segala jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat memerlukan. Peristiwa mulia yang kedua,
Yesus naik ke surga. Pada puluhan kedua ini, mari secara khusus kita bersama-sama berdoa bersama dengan Bunda Perawan Maria untuk mendoakan sesama kita di dalam keluarga besar kita, keluarga besar Habi, bahkan keluarga besar Mary yang berada dimanapun. Bunda Perawan yang setia, yang senantiasa mendampingi putranya di dalam kehidupannya. Kami percaya bahwa hanya melalui doamu, Engkau pun juga senantiasa menjadi garda terdepan untuk menghalau segala sakit dan penyakit secara khusus COVID-19 ini. Sebab kami percaya hanya dengan darah Kristus, Dia akan menyucikan dunia ini, dan Dia akan menggantikan dengan dunia yang baru, dunia yang penuh dengan solidar terhadap sesama, dan dunia yang penuh dengan cinta dan kasih. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami rezeki pada hari ini, dan kesalahan kami, seperti kami kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya.
Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, ampunilah neraka, antarkanlah segala jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Yang ketiga Dorosa dari Bali. Nona dari Bali. Nona. Udah videonya dimatikan. Suaranya tidak dimatikan. Oh. Remote dulu, noklin. Ya itu yang ikut partisipasi kedua. Udah bikin dua aja. Oke, Nona. Silakan Nona. Di mute dulu. Uncle Joe buka suara. Dinyalakan aja. Tunggu. Siapa sih Nona? Mic-nya mati tuh, dimatiin. Bisa nggak Nona? Udah. Non? Enggak, itu dia mute. Dia unmute itu. Coba nyalakan aja. Iya, dia Oke. Mesti pencet sendiri. Silakan Nona, maaf. Oke. Nona silakan, peristiwa ketiga. Oke. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Pada peristiwa yang ketiga ini, kita berdoa untuk keluarga kita dimanapun mereka berada. Berkati mereka saat ini dalam kesesakan, sembuhkan juga semua keluarga kami yang dalam keadaan sakit, dan biarkanlah Roh Kudus Allah melindungi mereka semua. Bapa kami yang ada di dalam surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala waktu. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Selama-lamanya. Yesus yang baik. Ampunilah segala dosa kami. Selamatkanlah kami dari neraka. Antarkanlah segala jiwa ke dalam surga. Sang Tuhan terahiman. Kita selingi dengan lagu. Kami persilakan. Lagi. Surga dan dunia terpilih di antara menjadi Bunda Yesus Tuhan. Oke, kita lanjut dengan peristiwa mulia keempat oleh Saudara Jansen dari Merauke, silakan. Jansen dibuka suara. Dibuka. Di mana ini? Iya. Dibuka dulu. Pak Jansen buka ininya, mic-nya. Keluar di sana di berkepentingan yang telah bersumi. Keluar, tapi dia tidak bisa. Nyalain dulu. Sesuatu tidak bisa. Oh, Pak Jansen, suaranya di mute dulu ya. Suaranya buka dulu, Kak. Dengar ya? Kamu ngomong. Kak Jansen, suaranya dibuka dulu. Mute-nya. Ditekan. Mute-nya.
Jadi nggak bisa aku. Terbuka semua. Tertutup nos palang merah. Kak Jansen bisa enggak? Halo? Udah buka nih, coba. Halo. Udah bulan. Sudah. Ayo silakan. Peristiwa keempat. Ya, peristiwa keempat ke surga. Damaian bagi jiwa-jiwa yang sudah meninggal dunia. Ya Bunda Maria, di hadapanmu meminta ampun kami dan yang berada di muka bumi sudah berpulang ke ampunilah dosa-dosa mereka perbuat. Tuhan tempatkanlah mereka bersama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bumi seperti di dalam surga. Kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti ampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, rahmat sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di surga, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Yesus yang baik,
Ampunilah segala dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka. Juga sangat memerlukan terakhir. Yang kelima, Saudara Jomper dari Maumere. Saudara Jomper ada? Silakan. Jodoh konfirmasi itu si Job. Ini ada nih. Ada. Nih. Saudara Jomper silakan. Yang kelima, peristiwa mulia yang kelima. Jomper silakan nyala dulu Kak Jomper. Jomper. Dinyalain ya. Silakan. Ayo. Suaranya nggak kedengaran. Nah, silakan. Bunda Maria dimahkotai di dalam surga. Marilah kita berdoa semoga Maria senantiasa membantu para petugas kesehatan dan para petugas medis agar dalam berbagai bidang ilmu dengan secepatnya dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Supaya tenaga kesehatan dan semua orang yang dalam satu dan lain cara terlibat dalam memulihkan keadaan ini. Kau menganugerahkan kepada mereka semua perlindungan, kekuatan, keramatan untuk melakukan tanggung jawab yang akan kamu datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Berilah kesalahan kami, seperti kami itu mengampuni salah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Terpujilah buat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buat Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang kami mati. Tuhan sertamu, terpujilah engkau di Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu mati. Amin. Joni ambil alih aja Joni. Oke, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, dosa ini, kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sampai mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bermula sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami. Selamatkan kami dari api neraka. Antarkanlah segala jiwa masuk dalam surga. Mereka sangat memerlukan iman-Mu. Amin. Kita selingi dengan lagu. Oke, kita lanjutkan dengan doa penyerahan kepada Bunda Maria yang dibawakan oleh keluarga Bapak Thomas Berdidewa. Kami persilakan. Doa penyerahan kepada Bunda Maria. Santa Maria, Bunda Allah, kami bersyukur karena Allah telah membebaskan Engkau dari noda dosa sejak Engkau dalam kandungan. Dia berkenan memperlihatkan kerendahan hatimu dan mengangkat Engkau menjadi Ibu Sang Juru Selamat. Kami bersyukur pula karena Engkau telah menjadi teladan orang beriman. Dalam menanggapi panggilan Allah, Engkau menyerahkan diri segenap hati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya Bunda kami, para putramu sangat mencintai Engkau dan ingin mengikuti teladanmu. Mohonkanlah kami rahmat Allah, agar selalu berusaha melakukan kehendak Allah. Bunda yang penuh kasih sayang, kami serahkan kepadamu
segenap keluarga kami. Sudilah Engkau selalu melindungi kami sekeluarga. Semoga kami semua menjadi anak-anak yang patuh kepadamu dan saling mengasihi dengan tulus hati. Kami serahkan kepadamu segenap warga masyarakat kami bersama para pemimpinnya. Sudilah Engkau melindungi mereka dalam setiap usaha membangun bangsa dan negara. Ya Ratu pencinta damai, bantulah agar segala bangsa bersatu dan damai. Bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal putramu Yesus. Doakanlah mereka yang dianiaya karena iman dan kebenaran. Semoga mereka tabah dan tetap setia kepada Yesus putramu. Ya Bunda Maria, penolong yang sejati, hantarkanlah semua permohonan kami ini ke hadapan putramu Sang Maharaja Kerajaan Damai. Tempat setiap doa permohonan dikabulkan, setiap beban hati diringankan, dan segala kelemahan dikuatkan. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Oke. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Robert Luardewa untuk memberikan kata penutup dalam acara pertemuan Rosario kita yang kedua ini. Kepada Bapak Robert kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat malam pada saudara-saudara yang berada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Selamat pagi kepada saudara-saudara yang di mancanegara, yang pada kesempatan ini diikuti oleh saudara kita yang dari Meksiko, Pak Victor, sekeluarga. Semoga Tuhan memberkati dan lain kali supaya ikut juga. Juga kepada Bro Bastian, ini konco saya dari sejak SD sampai dengan sekarang, yang selalu setia. Dan sekedar informasi bahwa ini bisa terjadi karena di Paroki Habi ada beberapa grup WhatsApp. Terdiri dari Paroki Habi Bersatu, Megutuang Mar, juga San Carlos. Semua ini bisa terlaksana berkat kerja keras dan kerja ikhlas dari saudara saya, Doni Baba, dan Don Sito. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, walaupun masih ada kekurangan di sana-sini. Kemudian, pada kesempatan ini saya ingin ucapkan terima kasih kepada Diakon Ebit yang telah menambah iman kami berkat renungan tadi. Jadi kami sudah mengenal Bunda Maria, tapi dengan tambahan renungan tadi kami semakin mengenal bagaimana peranan Bunda Maria, terutama karena Bunda Maria sang juru selamat lahir. Jadi menjadi sangat sentral peranan Bunda Maria. Bahwa Bunda Maria lebih dulu ada sebelum Yesus datang sebagai manusia. Walaupun Yesus adalah Tuhan, tapi sebagai manusia dia belakangan datang. Jadi peranan Bunda Maria menjadi sangat sentral. Dan karena Bunda Maria yang adalah seorang manusia biasa tadi, tapi perintah dia, apa yang dia minta, Yesus mengikuti, Yesus menuruti. Terbukti dengan apa yang terjadi di Kanaan waktu pesta perkawinan. Daripada keluarga yang hadir itu malu karena moke tua anggur itu habis, Bunda Maria karena tahu siapa Yesus, siapa Yesus. Anak ini walaupun umurnya belum cukup, tapi dia tahu kemampuannya, dia tahu kehebatannya, dia tahu mujizat apa yang bisa dibikin oleh anak ini. Dan setiap perintah Bunda, Yesus selalu ikut.
Nah, itulah, jadi saya bilang peran Bunda Maria menjadi sentral. Makanya kita bukan menganggap Bunda Maria sebagai Tuhan atau menyembah dia sebagai, tapi menyembah dia karena gara-gara dia yang juru selamat datang hadir di dunia ini. Itu yang maksud saya. Jadi apa yang disampaikan Romo Ebi tadi saya kira tepat sekali. Bahwa Bunda Maria adalah perantara sang juru selamat dengan kita yang diselamatkan. Itu tepat. Terus saya juga ingin ucapkan terima kasih karena Zoom, karena teknologi kita bisa melihat secara jelas saudara-saudara kita yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di Amerika dan di Meksiko. Di Meksiko ini Pak Victor ini pasangannya itu adalah teman kelas kami waktu kami di SMA di Gabriel. Jadi malam ini baru bisa ketemu lagi. Terima kasih teknologi yang kita bisa dapatkan dari berkat. Ini juga berkat Bunda Maria juga. Jadi kita bisa tahu teknologi. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi dengan pertemuan ini, walaupun di sana sini masih ada kekurangan, saya kira ini sudah bagus. Minggu lalu kita sudah mengawali. Selanjutnya saya minta supaya Joni Baba dan John Sito coba makin menyempurnakan. Minta tolong Bunda Maria. Terima kasih. Saya kira begitu aja, Bang Gawan. Terima kasih. Terima kasih Kak Robert untuk penyampaiannya. Sebelum kita melanjutkan ke berkat penutup, ada sedikit pengumuman. Kita masih tetap minggu besok di jam yang sama. Kita sudah mengundang Romo Steph Rehi Mete CSSR akan berada bersama kita minggu besok, ya. Romo dari Jakarta, ya. Itu terlalu kemalaman enggak untuk kalau minggu besok di jam yang sama? Yang dari luar, yang dari yang Papua gimana Papua? Kita minta pertimbangan yang Papua sampai yang di Afrika. Udah jajuk itu Johnson. Bisa kok Johnson? Bisa, oke. Gak masalah. Yang Meksiko, Amerika. Apakah harba ya? Kami ikut saja. Oh, terima kasih ya. Oke, apa iba? Ambil popoi. Oke, muat. Kawan. Oke, berarti untuk waktu tidak ada masalah. Kita tetap dengan jam yang sama. Saya dan beberapa rekan yang mengurus ini mohon maaf apabila dalam pemberian ini, pelayanan ini ada kekurangan. Dan mari kita mohon berkat penutup dari Diakon Edi. Kami persilakan. Dede. Baik, sebelum berkat penutup, saya juga ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Om Joni, dua Joni yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk ada bersama-sama dengan kalian. Minggu lalu saya diminta, tapi karena jamnya bertabrakan dengan kegiatan yang lain. Jadi terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Lalu saya senang sekali bisa ada bersama kalian, bisa mengenal banyak keluarga Habi dan sekitarnya yang ada di mana saja ya. Karena terus terang saya baru melihat wajah-wajah pada malam hari ini seperti Bapak Yansen Seno, Bapak siapa yang dari Makassar, itu saya baru mengenal Anda semua. Jadi mohon maaf, semoga dengan perjumpaan kita malam hari ini kita semakin mengenal, saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Di tempat ini mohon doanya, mohon doa untuk dari Anda semua karena rencana habisan saya dan teman saya dari Lembata masuk
Tante Mary dari Kupang mereka ya. Rencana tabisan kami tanggal 29 Juni 2021 yang mendatang ini semoga tidak ada halangan, tidak ada hambatan, tetap sesuai dengan jadwal yang sudah dikeluarkan. Dan sehingga saya nanti Juli bisa ke syukuran sedikit dengan keluarga di kampung. Hanya diberi waktu 2 minggu, jadi mohon doanya semoga kita bisa berjumpa terus-menerus di waktu-waktu yang lainnya, karena teknologi semakin canggih, kita semakin berjumpa dengan mudah. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang. Semoga dengan permenungan saya yang singkat pada malam hari ini bisa menambah iman kita semua. Mari kita siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, keluarga kita masing-masing, pekerjaan-pekerjaan kita, rencana-rencana kita ke depannya, siapa saja yang kita malam hari ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian pertemuan dan ibadah rosario kita telah selesai. Syukur pada Allah. Kita pergi, kita bawa sukacita Injil. Amin. Amin. Oke, kita tutup dengan lagu penutup. Kami persilakan. Thank you. Oke, terima kasih untuk paduan suara dari perawat Panti Beda. Kita berikan reaction dengan memberikan jempol buat mereka yang tanda heart. Like, subscribe. Terima kasih banyak untuk pelayanannya. Terima kasih untuk ini saya foto dulu lembar pertama. Mohon semuanya smile ya. Saya foto dulu lembar pertama ini. Videonya dibuka ya, boleh Bapak Ibu. Kak Robert, ya. Buka tak foto saya yo. Okay. Ini lembar pertama ya, senyum. Slide ya, 1, 2. Bentar ya, 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3.
Dengan berakhirnya lagu, dengan berakhir pula pertemuan kita malam ini, saya dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk keluarga dari Amerika, Bapak Sebastian dan keluarga, keluarga Bapak Vasco dari Meksiko, semua keluarga dari Sabang sampai Merauke yang berada di sini. Semoga kita tetap sehat. Minggu besok kami berharap kita semua yang ada di sini mungkin boleh mengundang yang lain yang mungkin malam hari ini belum bisa gabung, biar kita semua bersatu hati, kita bersama-sama doa dengan pertemuan kita yang ketiga. Oke, terima kasih banyak untuk panitia dan teman-teman yang keluarga yang sudah berikut partisipasi dalam pelayanan kita malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sekarang boleh silakan ngobrol dengan temannya, masih bisa linknya sepuas kita. Silakan bernostalgia dulu, silakan. Ya, saya hello, ya ayo silakan, boleh ngobrol nggak apa-apa. Rambutnya Memang. Ayo silakan. Selamat semua, jangan Terima kasih untuk paduan suara Pademangan. Iya, bagus ya. Yes. Lagu-lagunya membuat kangen dengan kampung. Mana Mas? Iya. Iya. Mas, bersama istri mana itu? Absen dulu. Absen. Sentul. Mas. Dari Kupang absen sudah. Ada absen, nanti saya zoom ya. Wait, tunggu sebentar. Ya. Tunggu sebentar. Dari Panti Breda, ini dari Panti Breda, pimpinan Bapak Josito. Halo, say hello. Ya. Terima kasih semuanya. Ya. Itu dengan penampilan barunya muncul. Maria Kiran. Ini dari keluarga Bapak Ricky Jo. Selamat malam. Iya. Ini dari keluarga Bapak Robert Luar Dewa. Halo. Oke. Salam sehat. Oke, yang disebut bersuara ya Kakak Don Celebes. Halo. Kakak Don Celebes, silakan bersuara. Halo Kak. Biar nol di... Halo. Kakak Don Celebes ya. Oke. Suara. Kak Sebastian dari Amerika, silakan bersuara. Next, keluarga Bapak Aliando. Ayo, Bapak Aliando. Halo. Selamat malam, salam jempol. Salam jempol Bosco, hello, silakan bersuara. Ya, terima kasih udah bisa diikut karena kami sudah diundang dan akan selalu ikut. Oke. Bila ada waktu pasti kami ikut. Ya, salam keluarga apa istilahnya nih Mogumoang. Ini kita sudah jadi satu pastor tercinta. Keluarga Mogumoang, Tuang Mar. Ya, Muang Mar. Iya. Ini saya juga pakai kesempatan mau tanya sedikit sama Diakon. Oh ya, boleh. Diakon? Iya, selamat malam Bapak. Saya siap menjawab. Oke. Maaf, saya mau pakai bahasa Spanyol. ¿Cuándo te vas a Colombia? Creo que en el último de julio, si es posible, en el último de julio, fin de julio, sí, creo que. O en agosto más o menos. Ok, muy bien. Aquí en México hay un diácono, pero es de Mamere. Así, ¿cómo se llama? Marcelinus Yerisco, es dari Warklau. No conozco. Oke. Ini sedikit tes, ini diakon punya bahasa Spanyol nih. Saya tuvo un año y medio en Perú, en año 20,
20 o sí, ¿no? 18 creo que. Ya. Año y medio en Perú. Dari Baik, terima kasih. Estamos en contacto cuando te vas a Colombia, ¿sí? Sí, Pak. Sí. Terima kasih. Masuk Kolombia itu. Iya. Ya. Iya. Iya, keku sei. Pakai keku liwat. Minggu lalu pasai. Iba resibo saya. Ya kayak mulai leluk ya. Ya, salam kenal untuk semua. Oke, ya, oke. Lanjut Bapak Karol Meus, Ketua Admin MTM, silakan berbicara. Oh. Ya, selamat malam semua. Terima kasih sudah bergabung untuk doa rosario bersama malam hari ini ya. Baik. Terima kasih khusus buat JS dan JB ya, Joni Sito dan Joni Baba ya. Nah, singkat, betenar nih gue. Oh iya tuh. Next, Kakak Kabernas, Kakak Kansia silakan bicara biar semua tahu. Kakak belum ada suara. Kakak Kansia. Halo, Kakak Kansia. Mbak, ada yang sudah tuh Erba ini sudah jadi. Oh, iya. Oh, di telepon. Kakak dari Makassar, Kalekon. Oh iya. Silakan bicara. Kasih apa nih? Halo. Dia pada nih. Oh iya. Halo. Gimana Pan? Bumi Melo, Makassar. Pak Kareba. Ini dari Fanto ya ngobrol. Fanto. Ya. Terus ini Kakak Mary dari Kupang. Halo Kakak Mary, boleh ya? Halo semua. Itu ada Victor sebelahnya itu. Mana Pak Victor? Oh, ada Victor. Ah, hai. Oke. Keluarga Kakak Gitman, halo Kakak Gitman, boleh bersih hello Kakak Gitman. Halo. Tidak ada dong. Sekecil aja. Apie, I love you, Apie. Ini Nona dari Bali ya. Opa. Ini dari Bali. Ya Opa. Oke. Mau dengar suara Bastian dari Amerika tuh. Nah itu Kakak Don Selebe silakan. Lanjut dengan Dari Amerika belum. Iya Amerika tadi nih Kakak Sebastian. Kakak Bastian. Oh ini. Oke lanjut dengan Saudara Berdi Dewa. Halo Nong Berdi. Yang keluarga saya hello Berdi, Nong Berdi. Halo, selamat malam. Nah iya oke ya thank you ya. malam baik. Oke kita lanjut biar perkenalkan biar minggu besok. Ini Yosef, keluarga Yosef dan Nona. Ayo Nong tolong di. Papi tuh Papi. Papi. Nah, bersuara Nong, bersuara. Angka halo Angka. Karawaci belum ada suara nih Karawaci nih. Oke. Halo Angka. Malam. Halo Maena. Diego. Daerah undang polemik. Mas, dari Sentul mana, Mas? Mas, mana dari Sentul? Sentul mana Sentul? Sentul dulu Pak. Halo Sentul. Pak, belatannya. Lukat Jol. Habis saja jadi kita lain tidur. Ini dari Bandung, Pak Hartono, silakan menunjukkan muka Hartono. Gua depan semuanya Maung Bandung. Nah ini Bandung, ini dari Bandung ya. Maung Tampung Keket.
Mas BR Aku kekek. Kita lanjut ke Kakak Bernas, Kanas dari Sultan. Kanas, Kanas, ngomong Kanas. Sudah kan katanya suara. Sudah katanya. Cilengsi. Nah, ini dari Amerika nih. Cilengsi belum, Cilengsi. Semalam kan di situ kita dokternya soalnya. Ini lain. Oke, selamat malam. Selamat malam semua. Sampai jumpa minggu depan. Minggu besok ya. Selamat istirahat ya. Dadah. Semuanya sudah ganti lampu kirim. Udah ada dengar suaranya kata si Jo. Bang Usai. Iya, Bang. Selamat istirahat ya. Ya. Mama Ibu dan tidak kasih suara. Iya. Udah habis. Nas. Itu Nas itu, Nas. Nas nih. Bapak Nas baru muncul ya. Bapak Nas kok wajahnya baru muncul itu. Kata gaya kue balongku. Bapak Nas itu masih baru hogor. Nah, ataga seorang tua ya, ataga seorang ayo paduro nih, ataga seorang lelehanan, ataga seorang lelehanan itu gue balong nih. Baku wata ataga seorang baku wata tua ataga seorang gue balong. Bapak Nas pura merawati du tua ada di Hogorlat ya. Api tua. Api tua dari Hogorlat. Nala hogan poi. Hogan poi balong ke. Atta kelo dong lelehanan nih. Lelehanan. Ayo akhiron labar ya atta kelo dong. Rambut itu. Minggu depan. Ulir ko yang ya. Miulep lewo yang ko. Aduh miwe ye. Pinangnya. Age, tutur lebat. Oh, mana? Dari ala dia Jokut belum dapat suara ya. Joni Sinto belum ada suara yang keluar ya. Pinangnya bagian sorong seren itu udah ulir le. Jess tampil dengan rambut baru ya. Ada. Udah ada. Bui balong ko. Maroke, kenapa ya Maroke? Mau kan bui balong ko. Ata kelo dong lelenan nih, lelenan padurau nih. Iron lah, ata kelo dong. Tuh ata kelo dong ya. Bui balong. Ngaji lambang salah tuh bui balong. Nah, serius dulu. Nah, itu gol kameliar dia om. Ngaji lambang salah ata kelo dong bayi, lo dong bayi lelenan nih. Iron lah berata lo dong bayi. Pinang. Pinang lo dong kan kita borori teh. Muncul. Bagus. Udah malam kok. Ego. Apa? Minggu depan utung lambang hayorin minggu depan ya. Tung lambang hayorin minggu depan ya. Hai gaimo. Sungai Sentul. Nah, ini Minggu depan Sentul. Ayo lo libur Karawaci ya. Sentul lo istirahat apa? Bye. Oke. Mogam Sawen Penggawan, selamat malam. Sampai ketemu di lain waktu ya. Saya pamit duluan. Terima kasih ya. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Pak Usai, tadi kue bicara ko
Selamat malam. Semua. Dari bahasa Oke, berjumpa kembali. Ya, Deda. Sampai jumpa ya minggu besok ya. Aliando ya. Tanggal 16. Selamat malam semua. Ya, Iki ya. Selamat istirahat ya. Oke. Oke, saya tutup yo. Oke, terima kasih banyak. Ya, selamat malam. Bye bye. Ya, thank you, Kusto. Bye bye.